Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Ilan Basti Putri dari kelas SPJSE. Saya ingin menjelaskan sedikit mengenai materi epistemologi usul fiqh. Pengertian fiqh. Kata fiqh adalah bahasa Arab yang berasal dari kata faqiha yafqahu fiqhan yang bermakna mengerti atau memahami. Asal kata tersebut juga digunakan Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 122. Sudah saya cantumkan ya ayatnya. Nah, dan bisa kita lihat yang sudah saya garis bawahi. Pernyataan yang ada dalam ayat tersebut adalah yatafaqahu fiddin, bermakna agar mereka memahami agama. Hal ini merupakan suatu suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya di antara orang-orang beriman ada suatu kelompok yang berkenan mempelajari agama. Sekalipun ditinjau dari segi kekhususan makna, ayat itu tidak menuju kekhususan ilmu fiqh, tetapi pernyataan ayat itu telah menjaring pengertian ilmu fiqh itu sendiri. Artinya, perintah mempelajari agama sudah mencakup suruhan mempelajari hukum-hukum yang ada dalam ketentuan agama. Ketentuan hukum agama itu hanya bisa terlihat dalam kajian ilmu fiqh yang merupakan bagian praktik kesempurnaan pelaksanaan agama di samping tauhid dan akhlak. Secara definitif, fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili. Dalam definisi ini, fiqh diibaratkan ilmu, karena fiqh itu semacam ilmu pengetahuan. Fiqh itu adalah hasil penemuan mujtahid dalam hal-hal yang tidak dijelaskan oleh nas. Karena itu, ilmu yang diperoleh orang awam dari seorang mujtahid yang terlepas dari dalil tidak termasuk ke dalam pengertian fiqh. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya fiqh dapat dipahami dari 4 sudut pandang. Yang pertama, fiqh merupakan ilmu tentang syara. Kedua, fiqh mengkaji hal-hal yang bersifat amaliyah furu'iyah, yaitu praktis dan bersifat cabang. Yang ketiga, pengetahuan tentang hukum syara yang didasarkan pada dalil tafsili, yakni Al-Quran dan Sunnah. Keempat, fiqh digali dan ditentukan melalui penalaran dan istidlal atau penarikan kesimpulan mujtahid. Pengertian usul fiqh. Usul fiqh terdiri dari 2 kata, yaitu usul dan kata fiqh. Kata usul merupakan jamak dari kata asal, yang berarti sesuatu di atasnya. Dengan perumpamaan asal ini ialah dasar atau pondasi. Kata usul secara etimologis mempunyai arti berakar, berasal, pangkal, asal, sumber, pokok, induk, pusat, asas, dasar, semula, asli, kaidah, dan silsilah. Sedangkan fiqh bermakna al-fahm, kefahaman. Seseorang yang faqih adalah seseorang yang luas pemahamannya tentang hukum-hukum syariat Islam. Dan gabungan dari usul fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang membawa kepada usaha merumuskan hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Dalam artian sederhananya, usul fiqh adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Perbedaan fiqh dan usul fiqh. Fiqh bersifat umum, yaitu mengacu pada ilmu yang membahas persoalan-persoalan hukum Islam
yang praktis, dan formulasi tentang bagaimana penetapan hukum-hukum syariat yang bersumber dari dalil-dalil. Sedangkan usul fiqh bersifat terperinci, yaitu mengacu pada ilmu yang membahas kaidah-kaidah mengenai metode dalam menggali hukum dari dalil-dalilnya yang terperinci. Nah, perbedaan yang kedua, fiqh mengeluarkan hukum dari teori usul fiqh. Jadi, fiqh merupakan hasil atau produk dari usul fiqh yang dituangkan ke dalamnya dengan menggunakan teori-teori usul fiqh. Sedangkan usul fiqh yaitu dasar-dasar kaidah. Nah, usul fiqh itu awal proses dan dapat melihat keputusan-keputusan lama yang ada di dalam fiqh. Perbedaan yang ketiga, fiqh yaitu membahas mengenai tuntutan perilaku dari orang mukallaf. Pembahasannya terfokus pada hukum-hukum syariat yang bersumber dari dalil-dalil syara secara juz'iyah atau parsial, mengenai perbuatan manusia yang dilengkapi dengan penerapan dalil-dalil hukumnya secara terperinci. Nah, untuk usul fiqhnya kepada dalilnya yang syar'i. Maksudnya proses istinbat atau menggali hukum dari dalil-dalil dan formulasi tentang bagaimana penetapan hukum-hukum syariat yang bersumber dari dalil-dalil fiqh yang umum. Nah, dengan demikian, fiqh sangat bergantung dan berhubungan dengan usul fiqh. Begitu juga usul fiqh. Selanjutnya ada objek kajian. Objek kajian fiqh adalah membahas perbuatan seseorang mukallaf, sedangkan objek kajian usul fiqh adalah membahas tentang sumber hukum Islam. Ruang lingkup kajian. Ruang lingkup pembahasan usul fiqh setidaknya ada 3 poin besar. Yang pertama, ada penjelasan masalah turuk, yaitu metode atau cara mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya. Hal ini dilakukan melalui beberapa pendekatan. Ada pendekatan tekstual atau lafziyah walugawiyah, ada pendekatan kontekstual atau qaidah ma'nawiyah, ada metode penyingkapan kasus ta'arud atau kontradiksi. Poin yang kedua ada mujtahid dan ijtihad. Penekanan uraiannya adalah pada sisi persyaratan, tingkatan, objek, dan berbagai permasalahan ijtihad. Poin yang ketiga ada dalil-dalil hukum, yang mencakup dalil-dalil yang berkedudukan, yaitu sebagai sumber hukum pokok. Ada juga dalil-dalil ijtihadi yang berkedudukan sebagai sumber hukum sekunder. Urgensi usul fiqh. Dari aspek sejarah, mempelajari usul fiqh adalah dapat mengetahui kaidah-kaidah usul yang digunakan oleh para fuqaha dalam menyampaikan pandangan, dan juga menjalankan metodologi pengambilan hukum dari dalil-dalil yang ada. Aspek teoritasnya bagi seorang mujtahid adalah memperoleh kemampuan untuk istinbat hukum dari dalilnya. Sedangkan dari aspek agama sendiri adalah sebagai validasi dasar-dasar hukum syariah beserta dalil-dalilnya, serta menjadi bekal bagi orang mukallaf. Usul fiqh menjadi kesempatan dan peluang untuk membuktikan sudut pandang pribadi seorang mujtahid. Usul fiqh adalah ilmu pengetahuan yang agung dan sangat penting untuk dipelajari, karena ia menjadi metodologi yang digunakan untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya secara baik dan benar. Tujuan mempelajari usul fiqh. Usul fiqh dan fiqh merupakan hasil daya nalar ulama atau fuqaha dalam menganalisis dalil-dalil dan peristiwa-peristiwa yang muncul secara bersamaan. Keberadaan usul fiqh dan fiqh sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menyesuaikan diri dengan kondisi zaman. Jika usul fiqh dan fiqh tidak ada, maka mukallaf sangat sulit memenuhi perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan beribadah dengan sempurna.
Maka tujuan yang akan dicapai ilmu fiqh ialah penerapan hukum syariat pada semua amal perbuatan manusia. Sementara itu, tujuan ilmu usul fiqh ialah penerapan kaidah-kaidahnya dan pembahasan-pembahasannya pada dalil-dalil yang terperinci untuk mencapai hukum-hukum syariat yang ditunjuknya. Semoga sedikit penjelasan yang saya sampaikan mudah dipahami dan juga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.